Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 1 MI yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar rangkuman materi Akidah Akhlak kelas 1 semester 1 sebagai persiapan SAS atau PAS yang meliputi bab 1, 2 kalimat syahadat, bab 2 kalimat thayyibah, basmalah dan hamdalah, bab 3 mengenal asmaul husna, bab 4 pola hidup sehat dan bersih, bab 5 adab mandi dan berpakaian, dan bab 6 kisah teladan Nabi Muhammad. Anak-anak, perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham dan mengerti. Anak-anak, untuk rangkuman materi pelajaran lainnya dan latihan soal kelas 1 MI semester 1 bisa cek link di deskripsi ya. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa belajar dengan baik. Rangkuman materi bab 1, 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat adalah kalimat yang diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, serta sebagai wujud persaksian dan pengakuan kita atas Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. 2 kalimat syahadat disebut juga syahadatain. Ingat-ingat ya anak-anak ya. 2 kalimat syahadat disebut dengan syahadatain. Mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah pengamalan rukun Islam yang pertama. 2 kalimat syahadat terdiri dari syahadat tauhid dan syahadat rasul. Lafal 2 kalimat syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah, yang merupakan kalimat syahadat tauhid. Sedangkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah merupakan kalimat syahadat rasul. 2 kalimat syahadat dapat diucapkan dalam berbagai kesempatan, yaitu 1. Diucapkan ketika seseorang berikrar masuk agama Islam. 2. Diucapkan dalam lafal adzan dan iqomah dan ketika bayi baru lahir. 3. Diucapkan pada waktu sholat. Dan yang keempat, diucapkan ketika membimbing orang pada waktu akan meninggal dunia. Rangkuman materi bab 2, kalimat thayyibah, basmalah dan hamdalah. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah perkataan yang baik. Ingat-ingat ya. Perkataan yang baik merupakan kalimat thayyibah. Mengucapkan kalimat thayyibah akan membawa kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kalimat thayyibah basmalah. Lafal kalimat thayyibah basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Waktu mengucapkan basmalah adalah ketika akan memulai kegiatan sehari-hari, seperti ketika sebelum berdoa, ketika sebelum berwudu, ketika sebelum berpakaian, ketika akan berangkat sekolah, dan lain sebagainya. Kalimat thayyibah hamdalah. Lafal kalimat thayyibah hamdalah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalimat thayyibah hamdalah juga disebut kalimat tahmid. Dengar-dengar ya anak-anak. Kalimat thayyibah hamdalah juga disebut bacaan tahmid. Waktu mengucapkan hamdalah adalah 1. Ketika mendapatkan nikmatan, baik langsung dari Allah maupun dari manusia. 2. Saat mendapat kabar gembira. 3. Saat terhindar dari musibah.
4. Ketika menerima hadiah. Dan yang kelima, pada waktu dzikir, sholat 5 waktu. Rangkuman materi bab 3. Mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Ingat-ingat ya anak-anak, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna berjumlah 99. Semua makhluk yang ada di bumi seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan juga ciptaan Allah. Maka yang patut disembah hanyalah Allah. Syirik adalah menyembah selain Allah. Perbuatan syirik termasuk dosa besar. Seseorang yang telah mengenal Allah melalui Asmaul Husna, maka dia akan selalu bersikap baik. Membiasakan membaca Asmaul Husna setiap hari akan membawa keberkahan. Ketika kita akan berdoa kepada Allah, dianjurkan untuk mengawali terlebih dahulu dengan membaca Asmaul Husna, setelah bacaan hamdalah dan sholawat. Dengan meminta kepada Allah melalui membaca Asmaul Husna dengan ikhlas dan sepenuh hati, maka Allah akan memberikan kemudahan dan kelapangan bagi kita. Rangkuman materi bab 4. Pola hidup sehat dan bersih. Pola hidup sehat dan bersih. Pola hidup sehat dan bersih sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW antara lain: 1. Makan minum teratur dan tidak berlebih-lebihan. 2. Sering berpuasa. 3. Rajin berolahraga. 4. Tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. 5. Tidak cepat marah. Yang keenam, senang bersilaturahmi. Pola hidup sehat dan bersih. Dimanapun kita berada harus selalu menjaga kebersihan, seperti kebersihan anggota badan, kebersihan di rumah, kebersihan di sekolah, dan kebersihan di lingkungan. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan hati, yaitu selalu berpikir positif, tidak berprasangka buruk, selalu jujur, tidak berbohong, berbicara yang baik, dan tidak menyakiti orang lain. Rangkuman materi bab 5. Adab mandi dan berpakaian. Adab ketika mandi di kamar mandi. 1. Berdoa sebelum masuk kamar mandi. 2. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Jangan sampai terbalik ya anak-anak. Masuk mendahulukan kaki kiri dan keluar mendahulukan kaki kanan. 3. Membersihkan kotoran dengan tangan kiri. 4. Mandi sendiri, tidak dibantu orang lain. 5. Menggunakan sabun dan sampo ketika mandi. 6. Menggosok gigi dengan benar dan tidak tergesa-gesa. 7. Menghemat air. 8. Tidak membawa mainan ke kamar mandi. 9. Tidak berbicara, bernyanyi, menjawab salam, atau membaca Al-Quran di kamar mandi. 10. Tidak membuang sampah di kamar mandi. Dan yang 11, tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air. Adab ketika berpakaian. 1. Hendaklah diawali dengan berdoa terlebih dahulu. 2. Memakai pakaian yang bersih dan rapi. 3. Memakai pakaian yang sesuai ukuran tubuh. 4. Laki-laki tidak memakai pakaian yang berbahan sutra. 5. Mendahulukan anggota badan yang kanan. 6. Laki-laki memakai pakaian laki-laki dan sebaliknya perempuan memakai pakaian perempuan. Adab melepas pakaian. 1. Diawali dengan membaca doa. 2. Mendahulukan anggota badan sebelah kiri. Ingat-ingat ya, anggota badan sebelah kiri kalau melepas. Kalau memakai, mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Pintar. 3. Meletakkan baju ganti di tempatnya. Tidak boleh berserakan ya, tidak boleh asal lepas taruh gitu ya, sesuai tempatnya. 4.
meletakkan pakaian kotor pada tempatnya. Rangkuman materi bab 6. Kisah teladan Nabi Muhammad. Teladan kisah Nabi Muhammad. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai seorang rasul untuk menyampaikan kebenaran agama Islam kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia yang patut kita teladani. Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. 1. Nabi Muhammad dikenal sangat jujur. 2. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. 3. Nabi Muhammad senang bersedekah. 4. Nabi Muhammad sangat penyabar. 5. Nabi Muhammad sayang kepada hewan. 6. Nabi Muhammad hidup sederhana. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan anak-anak dimudahkan Allah dalam mengerjakan soal. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.